Shalom, salam berkat dari khotbah di atas bukit. Bersama saya Pendeta Nikodemus Ginting, Gembala Distrik Medan Timur. Judul renungan kita hari ini adalah Janganlah kamu menghakimi. Ayatnya tertulis di dalam Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Upaya untuk memperoleh keselamatan oleh perbuatan-perbuatan seorang diri pasti membuat orang akan menumpuk tuntutan-tuntutan manusia sebagai suatu rintangan terhadap dosa. Karena dengan mengetahui bahwa mereka gagal memelihara hukum, mereka akan merencanakan peraturan mereka sendiri untuk memaksa diri mereka menurutinya. Semua ini mengalihkan pikiran dari Allah kepada diri. Kasih-Nya padam dari hati, dan peraturan-peraturan itu membinasakan kasih kepada teman sesamanya. Suatu sistem penemuan manusia dengan tuntutan-tuntutannya yang banyak akan menuntun para pendukungnya menghakimi semua yang kurang dari standar yang ditentukan manusia. Suasana kritik yang mementingkan diri dan sempit mencekik emosi yang mulia dan murah hati, dan menyebabkan manusia menjadi hakim-hakim yang memikirkan diri sendiri dan pengintai-pengintai yang picik. Dari golongan inilah orang-orang Farisi. Mereka muncul dengan upacara-upacara agama mereka, tanpa merendahkan hati dengan merasakan kelemahan mereka sendiri, tidak bersyukur atas kesempatan-kesempatan besar yang telah diberikan Allah kepada mereka. Mereka tampil penuh dengan kesombongan rohani, dan tema mereka adalah diriku, perasaanku, pengetahuanku, jalan-jalanku. Hasil karya mereka menjadi standar yang olehnya mereka menghakimi orang lain. Mengenakan jubah gengsi diri, mereka menduduki kursi pengadilan untuk mengkritik dan menghukum. Manusia sebagian besar memiliki roh yang sama, mengganggu hati nurani dan saling menghakimi dalam hal-hal yang terdapat di antara jiwa dan Allah. Sehubungan dengan jiwa dan kebinasaan inilah sehingga Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Yaitu, jangan membuat dirimu sebagai suatu standar. Jangan buat pendapatmu, pandanganmu tentang kewajiban, tafsiranmu tentang kitab suci, ukuran untuk orang-orang lain, dan dalam hatimu menyalah-nyalahkan mereka jika mereka tidak memenuhi idamanmu. Jangan mengkritik orang-orang lain, menerka-nerka motif mereka, dan menghakimi mereka. Janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Kita tidak dapat membaca hati. Diri kita salah. Kita tidak memenuhi syarat untuk menghakimi orang-orang lain. Manusia yang terbatas hanya dapat menghakimi penampilan luar saja. Kepadanya saja yang mengetahui rahasia sumber perbuatan, dan yang memberi dengan lemah lembut dan belas kasihan, diberikan wewenang untuk memutuskan kasus setiap orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama, tertulis dalam Roma 2 ayat 1. Jadi, orang-orang yang menghakimi atau mengkritik orang lain, menyatakan diri mereka bersalah karena mereka melakukan hal yang sama. Dalam hal menghakimi orang-orang lain, mereka menjatuhkan hukuman ke atas diri mereka, dan Allah menyatakan bahwa hukuman ini adil. Ia menerima putusan mereka sendiri terhadap diri mereka. Kaki-kaki kaku ini yang masih dalam lumpur pergi meremukkan bunga-bunga tanpa akhir. Tangan-tangan keras bermaksud baik ini kita sodorkan di antara hati sanubari seorang sahabat. Renungan kita hari ini diambil dari buku Khotbah di atas Bukit halaman 139 sampai 141 yang ditulis oleh Ellen G. White. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini.